Welcome to Dark Trail ID. Dampak sosial perang terhadap masa depan generasi muda. Pendahuluan, ketika masa depan terguncang oleh dentuman meriam. Dalam sejarah umat manusia, perang telah menjadi babak kelam yang berulang, menggoreskan luka mendalam di berbagai penjuru dunia. Namun, di balik kehancuran fisik yang kasat mata seperti bangunan yang runtuh atau infrastruktur yang luluh lantak, terdapat dampak sosial yang jauh lebih dahsyat, terutama terhadap generasi muda. Anak-anak dan remaja yang seharusnya tumbuh dalam lingkungan aman dan mendidik justru menjadi korban tersembunyi dari kekerasan sistematis yang tidak mereka pilih. Perang bukan hanya konflik antar negara atau kelompok, tetapi juga perampasan masa depan. Ia memutus rantai pendidikan, menggoyahkan fondasi psikologis, menciptakan trauma berkepanjangan, dan menanamkan bibit kekerasan dalam benak generasi penerus. Narasi ini bertujuan mengupas secara mendalam bagaimana perang, dengan segala dimensinya, menodai dan membentuk masa depan generasi muda secara sosial, mental, dan kultural. 1. Runtuhnya sistem pendidikan, sekolah jadi sasaran. Salah satu dampak paling nyata dari perang terhadap generasi muda adalah runtuhnya sistem pendidikan. Sekolah-sekolah seringkali menjadi target serangan langsung atau ikut hancur dalam konflik bersenjata. Di Suriah misalnya, sejak meletusnya perang saudara pada tahun 2011, ribuan sekolah hancur atau diubah menjadi kamp militer. Ribuan anak terpaksa berhenti sekolah, kehilangan akses terhadap pengetahuan dasar, dan terlempar ke dalam siklus kebodohan struktural. Anak-anak yang kehilangan akses terhadap pendidikan bukan hanya kehilangan kemampuan baca tulis, tetapi juga kehilangan peluang untuk memperbaiki masa depan. Dalam jangka panjang, negara-negara yang kehilangan satu generasi terdidik akan menghadapi krisis sumber daya manusia, stagnasi ekonomi, dan kesulitan membangun tatanan sosial yang damai. 2. Anak sebagai tentara, masa kecil yang dirampas. Salah satu dampak sosial paling mengerikan dari perang adalah eksploitasi anak sebagai tentara. Di banyak wilayah konflik seperti Republik Demokratik Kongo, Sudan Selatan, dan Myanmar, ribuan anak direkrut secara paksa oleh kelompok bersenjata. Anak-anak laki-laki dijadikan kombatan, sementara anak perempuan kerap mengalami kekerasan seksual atau dipaksa menjadi istri komandan. Fenomena ini melahirkan generasi muda yang tumbuh dalam kekerasan tanpa pernah mengalami kasih sayang, pendidikan, atau nilai-nilai kemanusiaan. Anak-anak ini tidak hanya kehilangan masa kecil, tetapi juga mengalami perubahan karakter jangka panjang. Mereka tumbuh dalam kebencian, dendam, dan ketakutan yang sulit diubah bahkan setelah perang berakhir. 3. Trauma psikologis dan luka batin. Di balik wajah polos anak-anak yang terdampak perang, tersembunyi trauma yang dalam dan kompleks. Banyak studi psikologi menunjukkan bahwa anak-anak yang hidup dalam zona perang cenderung mengalami gangguan stres pasca trauma, PTSD, depresi berat, gangguan kecemasan, bahkan pikiran untuk bunuh diri. Mereka mengalami mimpi buruk, gangguan tidur, dan ketidakmampuan untuk percaya kepada orang lain. Di jalur Gaza, ribuan anak dilaporkan mengalami trauma berat akibat suara bom, kematian keluarga, dan kekerasan di sekitar mereka. Mereka menjadi generasi yang tumbuh dalam ketidakpastian, selalu merasa terancam, dan tidak memiliki harapan. Kondisi mental ini bukan hanya menghambat perkembangan individual, tetapi juga berpotensi menciptakan masyarakat yang penuh kemarahan, sulit berdamai, dan rawan konflik ulang. 4. Ketimpangan sosial dan hilangnya identitas. Perang menghancurkan struktur sosial masyarakat. Anak-anak yang menjadi pengungsi kehilangan rumah, harta benda, dan jaringan sosial yang menopang mereka. Mereka seringkali harus berpindah negara, belajar bahasa baru, dan menghadapi diskriminasi sebagai orang asing. Identitas mereka terpecah antara trauma masa lalu dan upaya untuk bertahan di lingkungan baru yang asing. Generasi muda yang tumbuh sebagai pengungsi sering mengalami penolakan, baik dari masyarakat lokal maupun dari sistem.
Mereka kehilangan rasa memiliki, merasa tidak diterima, dan mengalami ketimpangan sosial yang menciptakan rasa frustrasi mendalam. Dalam beberapa kasus, hal ini menjadi bibit radikalisme baru karena mereka merasa dunia telah berlaku tidak adil. 5. Generasi tanpa arah, hilangnya teladan dan harapan. Perang tidak hanya membunuh secara fisik, tetapi juga secara moral dan spiritual. Banyak anak kehilangan orang tua atau saudara dekat dalam perang. Mereka tumbuh tanpa bimbingan, tanpa figur teladan, dan tanpa sistem nilai yang stabil. Dalam kekosongan ini, mereka rentan dimanipulasi oleh ideologi ekstrem, kelompok bersenjata, atau sindikat kriminal. Tanpa sistem sosial yang sehat dan tanpa pendidikan yang layak, generasi ini menjadi generasi tanpa arah, terombang-ambing dalam dunia yang penuh kekerasan, tanpa tahu bagaimana membangun masa depan yang lebih baik. Dunia kehilangan potensi mereka, dan mereka kehilangan makna hidupnya. 6. Perempuan muda 2 kali jadi korban. Perempuan muda menjadi korban ganda dalam situasi perang. Selain mengalami kekerasan umum seperti yang dialami anak laki-laki, mereka juga menjadi korban kekerasan seksual yang digunakan sebagai senjata perang. Banyak kasus pemerkosaan massal terjadi dalam konflik etnis seperti di Rwanda, Bosnia, dan konflik internal di Ethiopia. Selain trauma fisik dan mental, perempuan muda korban pemerkosaan sering dikucilkan oleh komunitasnya sendiri. Mereka dianggap tidak suci, bahkan dalam beberapa kasus dibunuh demi menjaga kehormatan keluarga. Perang dengan demikian bukan hanya menghapus masa depan mereka, tetapi juga membunuh mereka secara sosial. 7. Warisan kekerasan, siklus yang sulit diputus. Salah satu warisan paling berbahaya dari perang terhadap generasi muda adalah normalisasi kekerasan. Anak-anak yang tumbuh dalam konflik belajar bahwa kekuatan dan senjata adalah cara untuk menyelesaikan masalah. Mereka tidak mengenal konsep resolusi damai, kompromi, atau empati. Dalam masyarakat pasca konflik, nilai-nilai kekerasan ini bisa terus hidup dan diturunkan kepada generasi berikutnya. Hal ini menyebabkan siklus kekerasan yang sulit diputus. Anak-anak yang menjadi tentara, pengungsi, atau korban berpotensi menjadi pelaku di masa depan. Mereka yang tidak mendapatkan bantuan psikologis atau reintegrasi sosial akan membawa luka dan kemarahan mereka ke dalam masyarakat baru. 8. Harapan yang masih ada, membangun kembali masa depan. Meski kelam, masih ada harapan. Di berbagai negara pasca perang, komunitas internasional dan lembaga swadaya masyarakat mulai membangun program pendidikan darurat, rehabilitasi psikologis, serta program integrasi sosial bagi anak-anak terdampak. Contoh seperti sekolah tenda di kamp pengungsi Suriah, atau program terapi seni untuk anak-anak di jalur Gaza, menunjukkan bahwa masa depan masih bisa diraih jika diberi kesempatan. Namun, upaya ini tidak akan cukup tanpa dukungan politik yang konsisten dan dana yang memadai. Dunia internasional perlu melihat anak-anak bukan hanya sebagai korban, tetapi sebagai aset yang sangat berharga. Masa depan perdamaian bergantung pada bagaimana kita merawat dan memulihkan generasi ini. Kesimpulannya, generasi muda cermin masa depan dunia. Perang merenggut lebih dari sekadar nyawa. Ia mencuri masa depan. Anak-anak dan remaja yang tumbuh di tengah konflik membawa luka yang mungkin tidak terlihat oleh mata, tetapi membekas seumur hidup. Mereka adalah generasi yang hidup di antara reruntuhan harapan dan ketakutan akan masa depan. Dampak sosial perang terhadap generasi muda bukan hanya persoalan kemanusiaan, tetapi juga persoalan global. Sebab generasi yang terpuruk hari ini bisa menjadi sumber konflik baru di masa mendatang jika tidak dipulihkan dengan tepat. Oleh karena itu, investasi dalam pemulihan anak-anak korban perang bukan sekadar tindakan belas kasih, tetapi strategi jangka panjang demi menciptakan dunia yang damai dan stabil. Terima kasih sudah menonton, jangan lupa subscribe.